Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 7 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat yang menyebut Tuhan, Tuhan, bukan yang dapat jaminan keselamatan. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini adalah merupakan sebuah teguran yang keras kepada kita umat yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Semua kita yang merasa sudah rajin melayani Tuhan, tetapi yang tidak benar-benar di dalam melakukan kehendak Bapa di surga, karena mereka ini malah kelak bisa ditolak untuk mendapatkan jaminan keselamatan yang kekal di surga. Kemungkinan besar ada yang bertanya, apa kehendak Bapa yang membuat kita bisa masuk ke dalam kehidupan kekal itu? Kehendak Bapa kita itu adalah sebagaimana yang ditulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut kebenaran renungan firman Tuhan hari ini, hanya yang mau beriman percaya kepada Tuhan Yesus sajalah yang akan menerima hidup kekal dan diterima masuk ke dalam tempat yang kekal di surga itu. Oleh sebab itu, meskipun kita sudah begitu semangat dan full di dalam melayani Tuhan, tetapi kalau kita tidak mau menerima dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan ditolak masuk ke dalam kehidupan yang kekal di surga. Sebagaimana ditegaskan dalam Yohanes 3:18 ini, barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bagi setiap umat yang beriman percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, maka Dia akan menetapkan bagi kita dengan menjamini secara pasti ketika kita merindukan untuk sampai kepada kehidupan yang kekal adalah yang menjadi pelaku firman Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih karena telah menerima jaminan hidup yang kekal, termasuk akan mau terus melayani Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Dengan merenungkan tentang firman Tuhan pada hari ini, maka sudah selayaknya kita ini, umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, harus senantiasa mau menguji diri, sudahkah aku bersungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa dengan mau percaya dan menerima
Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku? Kalau kita belum, maka segeralah kita mau beriman percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan itu. Ingatlah akan kisah para rasul 4 ayat 12 ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada umat manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami agar kami tidak jatuh kepada suatu perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jangan terlalu mudah kami menyebut Tuhan, Tuhan, dan merasa sudah bernubuat demi nama Tuhan Yesus dan dapat mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, serta banyak melakukan mujizat-mujizat demi nama Tuhan Yesus, tetapi segala sikap, tingkah laku, dan perbuatannya tidak berkenan di hati Tuhan, apalagi cenderung untuk mau mengangkat diri, mengambil atau mencuri kemuliaan Tuhan di dalam diri kami. Oh Tuhan, Bapa di surga, tolonglah kami supaya kami dengan jujur, setia, dan taat hanya kepadamu, memberitakan nama-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari ini, sehingga ketika saat ini juga kami berada dalam situasi badani kami yang tidak sehat, kami sedang mengalami gangguan, sakit, penyakit, tolong kami Bapa, mampukan kami untuk melawannya dengan kuat kuasa-Mu saja, mengusir segala kuasa sakit penyakit apapun yang kami derita saat ini. Begitu juga hal-hal yang menyangkut persoalan pergumulan hidup kami, supaya mendapatkan solusi atau jalan keluar daripada-Mu itu sendiri. Karena kami mau bersembah sujud memohon kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.